Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran ya, berdasarkan fakta, data, dan realita ya. Teman-teman, saya kasih tema ini ya, perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa, gitu kan? Demi apa itu maksudnya itu ini suami istri gitu kan, suami istri itu demi apa ya, kita akan tampilkan ya. Ini ada juga nih di media sosial, di YouTube, di nih ada ya, demi apa sih sebenarnya gitu ya. Coba kita lihat dulu ya, di gambar ini ya. Demi apa, demi apa. Ini ada judul di sini. Tunggu saya hilangin dulu itu iklannya ya. Ya, ada judul di sini, hubungan Paula Verhoeven dan anak-anaknya disorot usai disebut manipulatif oleh Baim Wong. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa beberapa waktu yang lalu teman-teman, apa namanya ini volumenya udah kencang belum ya? Oke, sudah ya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita masih melihatnya itu masih adem ya. Ada tayangan mereka berempat itu dalam satu mobil, ya kan? Dalam satu mobil terus ketawa ke TV, akhirnya diunggah tuh sama Mbak Imbong. Kemudian tidak lama akhirnya diunggah juga sama Paula Verhoeven. Orang bertanya-tanya ini dalam rangka apa, ini kapan dan sebagainya gitu kan. Oke. Kemudian sidang berlanjut ya, sidang berlanjut. Nah, setelah sidang itu ada ahli yang dihadirkan. Nah, dari sinilah bermula ketika dulu. Silakan teman-teman boleh tapping ya. Ketika ahli ini mengatakan bahwa menurut kacamata digital forensik gitu ya, ada kekerasan fisik, begitulah ceritanya tuh. Ada kekerasan fisik. Menurut ahli digital forensik. Teman-teman mungkin tahu ya namanya Pak Abimanyu. Rame tuh setelah adanya Pak Abimanyu mengatakan itu. Tidak lama kemudian Paula Verhoeven mengunggah video pendek suara dari Kenzo. Ketika itu Kenzo menangis. Oke ya teman-teman ya. Kenzo menangis tuh. Nah, tangisannya itu ada kalimat yang diucapkan. Kalimatnya adalah, Mama jangan kesini, nanti Papa marah. Nanti Mama dimarahin Papa, gitu deh pokoknya. Ya, itu dalam banget maknanya. Nah, teman-teman, setelah ada unggahan itu, kemudian Mbak Imbong setelah sidang konferensi pers. Nah, konferensi pers itulah yang akhirnya mengeluarkan statement-statement dengan kalimat-kalimat yang menjawab dari apa yang menjadi
tayangan Paula Verhoeven. Tayangan Paula Verhoeven begitu unggahannya itu di media sosial, ramai itu, meledak, ya kan? Meledak. Bagaimana tidak seorang anak yang usianya masih di bawah 5 tahun, ya katakanlah 3 tahun lebih ya, bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan begitu banyak pendapat, termasuk pendapat daripada seorang psikolog. Nah, itu masalahnya. Pada akhirnya, teman-teman, mohon maaf ya, ini fakta semua yang kita ceritakan di sini ya. Pada akhirnya, teman-teman, Baim Bom konferensi pers. Banyak tuh sudah disampaikan ya, kita sudah ulas ya. Banyak ya. Ada dari pengacara nih ya, ada muncul dalil-dalil baru. Ada apa namanya, Paula Verhoeven, seseorang yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani, tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Itu yakin ditujukan kepada Paula Verhoeven, itu satu. Ya, ya ingat ya, teman-teman juga ingat semua lah. Saya begini aja ya, biar nggak lelah ya. Apa namanya, dikatakan sebagai seseorang yang disebut sebagai seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Oke, itu satu. Kalau tidak sehat jasmani dan rohani, akhirnya apa? Orang gila itu, sakit jiwa. Dan itu ditujukan kepada Paula Verhoeven. Itu baru satu. Yang kedua adalah, kata pengacara, anak juga bisa mengatakan bahwa mamahnya jahat. Mamanya jahat. Ini ditujukan kepada siapa? Paula Verhoeven. Artinya apa? Sudah ada dua nih. Tidak sehat jasmani dan rohani, kemudian mamanya jahat. Ya kan? Oke. Ditambah lagi ketika itu tuh Baim sempat bersumpah tuh. Sumpahnya kalau nggak salah gini. Gini. Papa saya itu sakit tuh gara-gara, intinya gitu lah. Yang dimaksud di sini siapa? Paula Verhoeven lagi. Gitu kan? Terus ada lagi, dia itu manipulatif. Jadi banyak sekali nih dalam satu konferensi pers itu, banyak sekali manipulatif. Ya. Sehingga rame ini di berbagai media sosial, ya. Saya sebutkan lagi ya, teman-teman ya. Ini nggak bohong, ini apa ada aja ini. Saya nggak mau, bohong tuh nggak mau. Nanti dikira, ada yang kemarin dikira adu domba. Enggak, saya nggak ngadu domba, ini nyata. Pengacara mengatakan seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Seseorang itu pasti Paula Verhoeven. Kemudian anak juga bisa mengatakan mamanya jahat. Mamanya jahat itu artinya apa? Menyebut bahwa Paula Verhoeven jahat. Dua. Kemudian Baim Bom mengatakan bahwa ayah saya tuh sakit, nonton terus di depan televisi gara-gara. Tiga, ya kan? Kemudian yang keempat adanya manipulatif. Mungkin kalau ada tambahan lagi, mungkin teman-teman bisa tapping ya, boleh tapping di itu ya. Sehingga rame semua di media ini. Bahkan sesi terakhir ketika Baim Bom setelah selesai konferensi pers ya. Setelah selesai konferensi pers, Baim Bom mengatakan bahwa ada video. Akhirnya videonya disebarkan tuh. Videonya. Macam-macam videonya. Ada rekaman, ada video. Saya hapus. Ini saya dulu ya, teman-teman ya. Saya hapuskan dulu. Biar jernih, ini ada lensa ini. Ya.
rekaman video disebarkan kepada wartawan nih. Apakah itu benar atau editan kita tidak tahu ya. Yang jelas disebarkan tuh sama Mbak Imbong ya, sama Mbak Imbong. Nah, teman-teman, setelah disebarkan itu ramai lagi di media, perang lah. Banyak ini teman-teman. Ada sih yang apa namanya, yang tetap memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven, ada juga yang memberikan dukungan kepada Mbak Imbong, ada juga yang bimbang. Ya, bimbang itu maksudnya bimbang itu aduh kok begini ya gitu ya. Bimbang. Nah, tapi ada teman-teman yang cerdas. Ada yang teman-teman yang cerdas yang mengatakan bahwa itu kan editan gitu. Ada yang cerdas begitu. Nah, dari sinilah sebenarnya saya memberikan judul di sini ya. Judul di sini, ini judulnya nih, di running tag ini ya. Perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa? Gitu ya. Ini ada dari Mbak Lili Hartati. Nah, ini Mbak Lili Hartati, saya tampilkan itu ya, Mbak Lili Hartati ya, ada di situ ya. Tetap dukung Paula. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tapping juga boleh ya. Ini fakta teman-teman. Saya nggak berbicara adu domba atau enggak. Ini fakta karena kita menyoroti persoalan ini. Ya kan? Karena persoalan yang begitu lama, bertele-tele, panjang banget, menimbulkan begitu banyak perhatian. Bahkan ini teman-teman, waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap kasus ini adalah 6 bulan. Ini hakim betul-betul memaksimalkan waktu 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau tanggal 8 Oktober, gugatan cerai mulai sidangnya itu tanggal 23 kalau tidak salah, dan seterusnya sampai di bulan Maret. Ya bisa habis ini waktu 6 bulan. Jadi waktu yang diberikan itu hanya 6 bulan teman-teman. Nah 6 bulan itu ya bulan ini. Dan sidang terakhir itu sebelum putusannya, sidang terakhir itu mungkin bisa besok besok ya tanggal 21 ya besok itu sidang lokasi. Nah masalahnya di sini adalah perang daripada media sosial terkait dengan bukti ini. Teman-teman sudah pada cerdas nih membandingkan. Begitu dulu ya awal-awal ya, wah ditayangkan tuh adanya perselingkuhan itu yang ada pakai topi naik mobil itu, ada pakai topi naik, wah rame tuh katanya. Ternyata bukan kan? Ternyata bukan. Nah masalahnya sekarang adalah dalil perselingkuhan. Ada yang unik, dalil perselingkuhan ini mula-mula memang dalil perselingkuhan ini teman-teman ya. Dalil perselingkuhan ini adalah perkara pokok yang diajukan menjadi gugatan cerai itu ya karena adanya dalil perselingkuhan. Nah, dalil perselingkuhan ini sampai detik ini belum ada yang menceritakan, membahas, menampakkan bukti bahwa benar adanya perselingkuhan. Ternyata nggak ada. Saya katakan nggak ada, kenapa? Karena saya nggak pernah mendapatkan video apapun ya di media sosial maupun di media manapun terkait dengan adanya perselingkuhan. Sekarang yang muncul di media sosial adalah suara, rekaman, percakapan. Percakapan beredar begitu banyak, entah kapan dibuatnya kita tidak tahu, tapi seolah-olah dalam video rekaman itu, seolah-olah ya, mohon maaf ya teman-teman ya, seolah-olah itu adalah Mbak Imbong dan Paula gitu ya. Ada Mbak Imbong dan Paula, ini masif ya. Ada sahabat Mbak Imbong yang secara masif itu memberikan statement
saya tahu persis, saya tahu sendiri, saya lihat sendiri gitu. Ya, namanya kalau nggak salah Vista Putri itu di berbagai media muncul dia, tapi banyak yang nggak ini. Saya ngelihat dari apa video-video yang ditayangkan, komentar-komentar di bawahnya ini netizen semua. Begitu banyak ini ya, begitu banyak yang berkomentar. Nah, yang namanya perselingkuhan itu teman-teman, ya, itu bahasa hukum ya, ini kita bahasa hukumnya, karena ini juga sudah permasalahan hukum. Bahasa hukumnya itu hubungan persetubuhan. Nah, kalau buktinya hanya cerita-cerita, katanya. Ada lagi yang kelihatan mau ke arah-arah sana. Contohnya, ngapain kamu di kamar mandi 2 jam? Contohnya itu ya. Nah kan kalau dia ada di situ, kalau Mbak Imbong ada di situ, istrinya ada 2 jam di kamar mandi, tinggal buka kamar mandinya. Ngapain kamu di kamar mandi? Kebanyakan kalau kamar mandi enak, nyaman, itu orang bisa berjam-jam di kamar mandi. Bahkan itu suatu hal yang tidak mustahil dilakukan para ibu-ibu ketika nyaman di kamar mandi. Dia lama-lama di kamar mandi. Tapi bukan berarti dia sedang selingkuh. Nah gitu ya. Masa selingkuh di kamar mandi? Ya enggak? Aneh kan? Aduh, malah diketawain orang ya. Itu jadi saya pribadi berpendapat ya, karena saya tidak menemukan adanya video maupun percakapan perselingkuhan, maka saya menganggap perselingkuhan itu tidak ada. Kalau perselingkuhan itu tidak ada, maka menurut pendapat saya, teman-teman ya, dalil tidak dapat dibuktikan. Dalil tidak dapat dibuktikan. Kalau dalil tidak dapat dibuktikan, maka tuduhan itu ya, tuduhan yang disampaikan oleh pengacara Mbak Imbong dan Mbak Imbong itu, dalil perselingkuhan itu tidak ada. Maka muncul dalil baru. Ya teman-teman ya, muncul dalil baru. Apa dalilnya? Penyebab trauma anak. Dikatakan ya, ini benar-benar terucapkan oleh pengacara, bahwa anak-anak trauma dengan ibunya. Itu dalil baru. Setelah sidang berlanjut, kemudian muncullah dalil itu yang katanya adalah anak-anak trauma dengan ibunya. Sehingga ketika sidang pembuktian, dihadirkanlah saksi ahli yang terkait dengan anak. Gunanya adalah untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa dalil baru ini didukung dengan ahli. Gitu kan? Nah, rame lagi itu. Begitu ramenya terkait dengan trauma anak, akhirnya muncul tuh unggahan dari Paula Verhoeven terkait dengan kedekatan ibu dengan anaknya. Marah nih para netizen, mana ada anak trauma dengan ibunya, mana ada anak trauma dengan ibunya. Begitu rame pendapat-pendapat netizen, ya kan? Nah, ketika puncaknya adalah ketika sidang sudah selesai nih, di pihak Mbak Imbong sudah selesai, muncul sidang berikutnya, yaitu pembuktian dari pihak Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven ini menghadirkan saksi Abimanyu, ahli IT, disodorkan tentang adanya video kalau dibaca
baca dari kacamata ahli digital forensik, itu bunyinya. Nah, rame di berbagai media. Sehingga ada ancaman akan ada bukti baru tentang itu. Gitulah. Muncullah sidang berikutnya, dihadirkanlah bukti baru. Ternyata bukti baru ya yang sudah beredar di media sosial ini. Rekaman percakapan antara Mbak Imbong dengan Paula, rekaman percakapan Mbak Imbong dengan Paula yang sedang berdebat tentang anak, rekaman percakapan Mbak Imbong terkait dengan masalah uang, ya kan? Kemudian rekaman video Mbak Imbong ketika mengantar anak, itu semua yang kita bicarakan ini fakta. Nah, namun faktanya adalah video-video yang diunggah atau yang dikeluarkan oleh Mbak Imbong ini tidak seperti penilaian masyarakat terhadap video yang diunggah Paula Verhoeven. Karena yang diunggah oleh Paula Verhoeven adalah video dengan tangisan anak, dengan ucapannya, kalimat yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan kata-katanya adalah, Mama jangan kesini, nanti Papa marah. Nanti Mama dimarahin Papa. Nah, itu sampai saat ini masih menjadi hangat ya, masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Mengapa anak sekecil itu ya teman-teman ya, anak sekecil itu mampu mengungkapkan sesuatu dari dalam hatinya. Tidak mungkin seorang anak yang masih berusia 3 tahun ya, 3 tahun lebih mampu mengungkapkan itu kalau nggak real dari dalam hati anak itu. Nah, banyak yang berpendapat, termasuk psikologi mengatakan bahwa itu real, ungkapan hati seorang anak, real. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah ada yang nulis judulnya nih, yaitu perang bukti di media sosial antara Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Demi apa? Oke, teman-teman, ketika muncul video unggahan dari Paula Verhoeven terkait dengan suara tangisan anak dan juga itu larangan, Mama jangan kesini, nanti Papa marah. Itu menimbulkan banyak reaksi netizen. Salah satunya adalah boikot Mbak Imbong. Disinilah ada reaksi balik dari Mbak Imbong. Merasa tidak terima dengan adanya itu, maka Mbak Imbong memberikan konferensi pers. Konferensi pers itu karena panjang dan isinya adalah curhatan-curhatan, ya saya menilai bahwa konferensi pers Mbak Imbong tak ubahnya dengan curhat. Ya. Oke lah, adanya isu boikot Mbak Imbong itu menimbulkan reaksi dari Mbak Imbong. Reaksi inilah yang sekarang ini menjadi ramai di berbagai media sosial, yaitu rekaman video, rekaman percakapan, dan macam-macam. Ya, termasuk ada unggahan-unggahan dari sahabat-sahabat Mbak Imbong. Apapun itu, yang jelas netizen sudah cerdas, sudah pintar, dan saya sendiri di beberapa video saya itu banyak sekali yang tapping di bawah itu, yang komentar itu semuanya saya baca. Ya ada, kalau prosentasenya ya mungkin 98% mendukung Paula Verhoeven. Ada mungkin ya sekitar 2% yang dukung Mbak Imbong, sehingga melakukan
kontra. Ya, di channel saya rata-rata ya pendukung dari Paula Verhoeven, dan beberapa netizen juga masuk sebagai pendukung Mbak Im Wong. Namun kita tidak mempermasalahkan dukung siapa dia, tetapi yang jelas harus ada kalimat-kalimat yang real begini. Ada yang menulis Paula berzina atau Paula selingkuh. Kita tanya, selingkuhnya di mana? Kapan? Tidak ada jawabannya. Bahkan sang pengacara sendiri dalam konferensi pers tersebut, ketika wartawan juga cerdas juga. Wartawan menanyakan bahwa ketika itu ya, untuk kejadiannya di mana? Tanya wartawan, Mbak Im Wong kejadian apa gitu kan? Kemudian wartawan nanya, kejadian perselingkuhan. Disebutlah Mbak Im Wong mengatakan April 2024. Di mana gitu kan? Di mana, pertanyaan berikutnya, di mana perselingkuhannya? Di mana lokasi perselingkuhannya? Pengacara mengatakan, oh kalau itu saya tidak tahu. Yang tahu Mbak Im. Mbak Im juga menyerahkan ke pengacara. Artinya apa? Jadi bias ya teman-teman ya. Bias artinya kita bisa simpulkan bahwa namanya perselingkuhan itu harus ada di mana dan tempatnya. Waktu dan tempatnya. Kalau kata-kata di mana berarti menunjukkan tempat, di hotel kah, di rumah kah, atau di taman, di pinggir jalan raya, atau di gubuk-gubuk, atau di villa. Nah, baru di mana tempatnya, kapan, nah gitu kan. Bisa dijawab kapan, katanya April 2022, ketika ditanya di mana tidak tahu. Nah, sementara Paula Verhoeven juga sudah menjelaskan bahwa apa yang dinarasikan itu tidak benar. Nah, kira-kira ini kan netral ini. Netral, iya netral karena saya membantu untuk memperjelas, ya, mereaksi untuk memperjelas. Mbak Im Wong tidak menjawab waktu perselingkuhan. Ketika ditanya kapan, dia hanya mengatakan April 2024. Di mana perselingkuhannya? Tidak ada jawaban yang pasti. Bahkan sang pengacara mengatakan, kalau saya tidak tahu, yang tahu Mbak Im Wong. Begitu ditanya Mbak Im Wong sendiri tidak tahu. Oke, kita bahas ya. Teman-teman, ketika mengatakan seseorang telah mengalami atau telah melakukan atau telah melihat sesuatu peristiwa, pertama kali pasti ditanya kapan dan di mana. Itu secara umum. Pertanyaan dasar itu kapan dan di mana. Kapan adalah waktunya, di mana adalah lokasinya. Kalau dalam bahasa hukumnya adanya tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti adalah waktu kejadian, locus delicti adalah tempat kejadian. Kalau tempus dan locusnya tidak diketahui, maka tidak bisa dikatakan ada sesuatu yang terjadi. Itu ya teman-teman ya. Ini sudah sidang yang kesekian kali, entah keberapa kali, seingat saya itu 19 kali. Besok itu yang ke-20, itu sebenarnya yakin dan percaya majelis hakim sudah menyimpulkan. Tinggal ini adalah memenuhi persyaratan.
memenuhi persyaratan, yaitu dengan adanya sidang pemeriksaan di tempat. Tempat mana? Ya tempatnya anaknya Mbak Imbong itu ada di mana? Ada di Tigerbong Entertainment. Ya juga tempat di mana Paula tinggal. Jadi ada 2 tempat yang akan dikunjungi, yang akan dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Nah, tujuannya adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Bukan untuk menyerahkan anak kepada Mbak Imbong, bukan. Tujuannya adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Keputusannya apa? Nanti akan disebutkan di dalam proses pembacaan putusan. Ya. Karena dalil perselingkuhan tidak terbukti, dalil trauma terhadap anak juga masih diragukan, ya kan? Karena ada beberapa sebab, maka seyakin-yakinnya saya mengatakan bahwa hakim dalam mengambil keputusan ini tidak jauh-jauh dari hukum yang berlaku di Indonesia ini, yaitu kompilasi hukum Islam. Apa itu kompilasi hukum Islam? Itu dalam pasal 105 yang mengatakan bahwa akibat perceraian terhadap anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, ya teman-teman ya, hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Saya telah membaca artikel ini, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Artikel ini bagus sekali ya teman-teman. Hubungan Paula Verhoeven dan anak-anaknya disorot usai disebut manipulatif oleh Mbak Imbong. Kalau seorang ibu sayang kepada anak-anaknya, cinta kasih kepada anak-anaknya, apakah itu manipulatif? Apakah itu manipulatif? Anda sebagai seorang ibu dekat dengan anak, sayang dengan anak, kemudian suami mengatakan bahwa sayangnya ibunya itu hanya manipulatif. Kira-kira Anda terima atau tidak? Kira-kira Anda terima atau tidak sebagai ibu? Sayang kepada anak, sayang kepada suami, sayang kepada mertua, sayang kepada saudara-saudara, tapi dikatakan sebagai itu manipulatif. Bagaimana menurut Anda? Inilah fakta ya teman-teman ya. Hubungan Paula Verhoeven dengan anak-anaknya didasari kepada kasih sayang yang tulus sebagaimana seorang ibu. Mana ada anak-anak disayang sama orang tuanya kok manipulatif? Ini ya pertanyaan, gimana ya kalimat manipulatif kok bisa muncul? Jadi tidak ada sayangnya seorang ibu terhadap anak-anaknya itu adalah sayang manipulatif, nggak ada. Bagaimana dia bisa mengatakan manipulatif? Nyawa seorang ibu itu dikorbankan untuk mengandung, untuk melahirkan, menyusui dan merawat. Bagaimana bisa dikatakan manipulatif? Silakan Anda berpikir, dan hakim juga akan menilai ini ya. Ketika ditanya manipulatif, bagaimana bisa sayang seorang ibu terhadap anaknya kok dikatakan sebagai manipulatif? Begitu banyak julukan terhadap Paula Verhoeven ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah rangkum
beberapa julukan diantaranya adalah selingkuh. Artinya kalau selingkuh itu sudah berbuat yang dilarang itu. Kemudian sebagai pengkhianat, karena Mbak Imbong mengatakan bahwa dikhianati. Kalau dikhianati itu orang yang dikhianati, merasa dikhianati. Kalau pelaku khianat namanya pengkhianat. Kemudian dikatakan sebagai ibu yang jahat, mamahnya jahat, sebagai seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Oke, sebagai seorang ibu yang manipulatif, sebagai seorang ibu yang menyebabkan anak-anak menjadi trauma, bahkan seorang istri yang dikatakan sebagai penyebab sakitnya mertua. Sudah kompleks betul ini tuduhan-tuduhan terhadap Paula Verhoeven, baik sebagai wanita, sebagai ibu, ya, sebagai ibu maupun sebagai seorang perempuan, ya. Ingat teman-teman, saya bukan sedang ngegibah, bukan. Saya ceritakan semua ini adalah fakta, hanya semuanya saya rangkum menjadi orang tak menduga. Hari ini orang berbicara tentang manipulatif, besok tentang selingkuh, besok tentang orang sakit, besoknya lagi tentang penyebab sebagai trauma anak. Muncullah semua jadi satu sehingga dituduhkan semua itu kepada Paula Verhoeven. Teman-teman, saya yakin dan percaya besok tanggal 21 Maret 2025 itu, ya, bahasa saya itu hanya formalitas untuk melakukan, ya, hakim melakukan yang namanya sidang pemeriksaan setempat. Artinya apa? Kalau itu sudah dilakukan, hakim dalam mekanisme sidang sudah mengikuti semua prosedur sidang. Mulai dari penerimaan gugatan, kemudian mediasi, kemudian sidang pembuktian, kemudian kesimpulan, sidang pemeriksaan tempat, kemudian kesimpulan, pada akhirnya juga akan membacakan putusan. Artinya putusan ini dibacakan setelah melalui semua proses persidangan. Dan tidak bisa disalahkan hakimnya, tidak bisa. Hakim akan disalahkan ketika putusan itu menyalahi aturan. Ingat itu. Hakim akan disalahkan ketika hakim dalam mengambil keputusan menyalahi aturan. Aturannya apa? Aturannya ya kompilasi hukum Islam. Itu sudah disepakati. Semua hakim di seluruh Indonesia menggunakan itu. Menggunakan kompilasi hukum Islam. Kalau hakim ini tidak mengikuti aturan, itu salah. Nah, hakim disalahkan ketika hakim tidak mengikuti aturan. Kalau hakim ini mengikuti aturan mulai dari awal hingga akhir, hingga bacaan putusan, maka itu dinamakan hakim sudah sesuai dengan aturan. Tetapi kalau hakim dalam mengambil keputusan tidak menggunakan aturannya, maka nanti akan dikatakan hakim dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan. Aturan yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam. Maka itulah yang harus dipakai. Ini untuk rekan-rekan semua ini. Jadi apa yang kita bicarakan ini, teman-teman, ya,
real, fakta. Bukan mengada-ngada, bukan mengadu domba, bukan memihak. Ini real fakta. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Ini menjadi pembelajaran, menjadi pengalaman, dan sebagai bahan informasi untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen yang panjang nggak apa-apa. Komen yang panjang nggak apa-apa. Kalau di TikTok itu di